Bagaimana jika hal yang normal itu menjadi penghalang dan hal yang di luar kewajaran malah mendorong kita untuk berkembang? Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Wake up, step into the world outside. The future never looks so bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Baru. Saya adalah Certified Facilitator, Law Attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Mungkin kita sudah mengetahui bahwa keberadaan kehidupan di luar bumi sudah diakui keberadaannya. Dikutip dari New York Times, Pentagon sudah merilis sebuah video di mana video tersebut merekam sebuah benda asing dan juga terdengar suara dari pilot pesawat tempur yang kebingungan dengan kecepatan benda tersebut serta kemampuan benda tersebut untuk melakukan manuver yang tidak bisa dilakukan oleh pesawat-pesawat tempur lainnya. Apa yang terjadi ketika kita mendengar berita di atas? Kalau saya lihat ada beberapa ragam respon. Ada yang mengakui, aku udah tahu kalau ada kehidupan lain di luar kehidupan kita. Namun ada juga yang ketakutan dan menolak. Seperti yang kita sudah pahami bersama, sangat-sangat manusiawi kita untuk menolak, untuk takut kepada hal-hal yang ada di luar kewajaran. Namun yang perlu kita pahami juga, hal-hal yang normal, hal-hal yang teratur, itu menghalangi diri kita untuk berkembang. Sedangkan kekacauan, hal-hal yang di luar kewajaran bisa jadi pendorong kita untuk berkembang. Seperti yang kita sudah pahami bersama, beberapa waktu yang lalu bisnis saya mendapati sebuah tantangan di mana harus melakukan sebuah renovasi. Supplier akan menolak untuk terus memberikan barangnya kalau usaha saya tidak melakukan renovasi. Di mana renovasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Selama 3 bulan saya depresi dan bingung harus melakukan apa, sehingga saya curhat ke seorang mentor. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada saya yang merubah mindset saya, dan akhirnya saya bisa menyelamatkan bisnis ini dan juga bisa mempertahankan karyawan-karyawan saya, yang dimana saat itu mereka juga ketakutan dengan nasib mereka. Sebelum kita menuju ke apa sih pertanyaan yang diajukan oleh mentor saya, yang perlu kita pahami dulu adalah kekacauan itu bisa menjadi pengingat diri kita untuk berkembang. Peringatan dari supplier untuk segera merenovasi tempat usaha saya adalah sebuah kekacauan yang harus saya alami. Peringatan dari supplier untuk segera merenovasi usaha saya yang memakan biaya yang sangat banyak itu sebuah kekacauan yang saya alami. Setelah diteliti oleh mentor saya, ternyata pertanyaan yang saya ajukan ke dalam diri saya sendiri ketika kekacauan itu datang adalah pertanyaan yang sangat tidak berkualitas, seperti, kenapa hal ini terjadi kepadaku ya? Mendengar hal tersebut, mentor saya kemudian bertanya kepada saya pertanyaan yang lebih berkualitas. Seperti yang kita sudah pahami bersama juga, pertanyaan yang tidak berkualitas akan mendapatkan jawaban yang benar sekali tidak berkualitas juga. Di mana jawaban yang saya temukan adalah jawaban-jawaban yang semakin memposisikan diri saya sebagai korban, membuat mood saya turun dan inspirasi tidak bermunculan. Mendengar hal tersebut, mentor saya kemudian bertanya kepada saya, mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang lebih berkualitas. Hal positif apa sih yang kamu tidak sadar kamu punya, yang baru tahu kamu punya saat kejadian atau kekacauan ini datang kepadamu? Yang menarik dari pertanyaan di atas adalah saya tidak fokus kepada apa kurangnya saya, namun lebih kepada potensi apa sih yang sebenarnya kami sudah miliki namun kami belum melihatnya. Pertanyaan yang berkualitas ini menaikkan mood positif saya dan membuat beberapa inspirasi bermunculan. Salah satunya adalah mengajukan proposal kepada calon-calon investor. Setelah melalui proses seleksi yang cukup panjang dan cukup ketat, ada investor yang setuju untuk bekerja sama untuk mengembangkan bisnis ini. Nah, tenang saja, semua orang mengalami, sangat-sangat wajar untuk takut dan menolak saat hal-hal di luar kewajaran berdatangan. Namun kita perlu ingat, bagaimana kalau hal-hal di luar kewajaran, hal-hal di luar kenormalan yang biasa kita alami merupakan sarana diri kita untuk berkembang.
Asik ya? Untuk tips bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tips lebih produktif, tips lebih berlimpah, dan tips berbentuk audio yang bisa Anda download free. Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja. Episode terbaru setiap hari Rabu ada di berkembangbersama.podbean.com. Dan untuk tip berbentuk video, Anda bisa masuk ke channel YouTube Berkembang Bersama. So, stay tuned for next episode, dan ingat, don't trust me, trust yourself. Bye. Dreaming of tomorrow, soaking up the sun. We can go